hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri terhormat, kami yakin dan percaya bahwa orang-orang yang pendidikan akan minim melakukan tentang perlindungan. Mari kita sebelum saya masuk pada argumen saya akan membidas beberapa poin yang disampaikan oleh tim pemerintah. Pertama, mereka mengatakan bahwa sekolah adalah wewenang ketika orang tua mempercayai mereka atau menyerahkan anaknya sepenuhnya kepada sekolah dan aparat negara telah mempercayai kepada sekolah. Kami percaya dan kami yakin bahwa sekolah telah membentuk karakter siswa atau kepada anak-anak. Namun kami sini menggarisbawahi ini adalah konteks perlindungan di luar jam sekolah. Poin 2, mereka mengatakan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi itu aparat negara itu hanya semena-mena dalam menindak langsung. Menurut kami di sini perlu kita garisbawahi Dewan Juri terhormat. Seharusnya pemerintah harus mempertegaskan kepada aparat negara sebagaimana mestinya mereka berdiri dengan terhormat. Ketika ini diserahkan kepada wewenang, kita akan berpikir pertama dampak negatif. Orang akan menyalahkan segala hal bentuk kekerasan atau bentuk perlindungan itu akan melibatkan kepada sekolah dan terhormat. Bagaimana ini bisa terjadi Dewan terhormat ketika anak-anak melakukan perlindungan, bahkan orang akan berstigma ini adalah tugas sekolah. Bahkan orang beranggapan iya udah ini akan dilakukan oleh sekolah, ini akan diatasi oleh sekolah. Itu yang sangat disalah mengertikan oleh tim pemerintah. Terus mari bahas pada poin pertama. Kami akan membuktikan kepada Anda bahwa sama sekali sekolah tidak memiliki wewenangan ketika anak di luar jam sekolah melakukan perlindungan. Pertama, kita yakin dan percaya bahwa perlindungan ini terjadi ketika adanya faktor dari keluarga, lingkungan, segala hal. Kita percaya bahwa anak-anak ini akan mudah terbentuk ketika mereka melihat sesuatu. Ketika mereka terlahir dari keluarga yang baik, memiliki edukasi yang baik, kami yakin dan percaya ini akan minim terjadi di sisi mereka. Mari kita bahas pada poin pertama. Apa penyebab permasalahan ini yang terjadi kepada perlindungan pada anak-anak? Pertama itu adalah faktor lingkungan. Anak-anak akan mudah terpengaruhi apa yang mereka lihat. Mereka akan mencontoh segala hal yang bentuk bahkan tidak masuk akal. Bahkan mereka beranggapan merokok itu adalah hal yang keren. Itu salah dimengertikan oleh anak-anak. Yang kedua, faktor terjadi adalah faktor keluarga. Bagaimana ketika keluarga itu memberikan edukasi baik terhadap anak, mereka membagikan waktu sayang pada anak-anak, maka ini akan tidak terjadi. Walaupun ini terjadi sangat minim terjadi di perlindungan kepada anak-anak Dewan Juri terhormat. Kami akan membagikan solusi kami. Pertama itu kami akan melakukan seminar yang dilakukan oleh pakar psikolog kepada orang tua ketika mereka ketika mereka ingin menyekolahkan anak mereka akan melakukan edukasi bagaimana bentuk tanggung jawab seorang orang tua dan bagaimana bentuk tanggung jawab seorang sekolah. Bukan berarti kita menyekolahkan anak baik tingkat SMP, SD maupun tingkat SMA kita menyerahkan segala bentuk kepada sekolah. Dewan Juri terhormat bahkan di sistem pemerintah mereka tidak menjelaskan bagaimana bentuk edukasi yang diterima oleh tingkat SD, SMP, SMA. Mereka tidak menjelaskan sama sekali. Bahkan mereka tidak menjelaskan apakah edukasi ini dilakukan setahun sekali, apakah 5 tahun sekali, apakah setelah mereka lulus baru dikasihkan edukasi. Mereka tidak menjelaskan itu Dewan Juri terhormat. Bahkan mereka tidak menjelaskan tingkat edukasi kepada anak-anak itu bagaimana, tingkat untuk SMP menengah itu bagaimana, tingkat SMA bagaimana. Bahkan mereka tidak menjelaskan itu sama sekali Dewan Juri terhormat. Dewan Juri terhormat, mereka harus mempertimbangkan bagaimana orang-orang yang tidak memiliki pendidikan. Dewan Juri terhormat. Mari kita bahas pada poin kedua. Poin ketiga. Faktor perlindungan ini terjadi pertama, mereka tidak memiliki lingkungan yang baik. Yang kedua itu mereka tidak memiliki pendidikan yang baik dan terhormat. Seperti kita sadari Dewan terhormat, mereka membahas negara berkembang. Kami percaya bahwa negara berkembang bukan semua negara anak-anak memiliki pendidikan yang baik. Bahkan sampai kini banyak orang-orang yang tidak bisa melakukan sekolah atau memiliki pendidikan baik. Ini membuktikan apa? Banyak sekali perlindungan terjadi bukan hanya dari anak-anak yang sekolah, namun terjadi dari orang-orang yang tidak memiliki pendidikan sama sekali tidak bisa masuk sekolah. Ini yang perlu kita bahas di Dewan terhormat. Bagaimana perlindungan ini terjadi kepada orang-orang yang tidak memiliki pendidikan? Bagaimana ini terjadi kepada orang-orang yang tidak masuk sekolah? Apakah ini akan jadi tanggung jawab oleh sekolah? Tentu saja tidak, Dewan terhormat. Mari kita melakukan perbandingan Dewan terhormat. Ketika ini dilimpahkan kepada sekolah selama 24 jam, ini akan ditangani oleh sekolah. Mari kita bahas ketika dalam satu sekolah itu terbentuk 50 orang guru, siswanya 1000 orang. Mari kita bahas apakah 50 guru ini bisa mengontrol 1000 orang
tersebut. Apakah ini bisa kita pikir secara logika? Dan tentu saja tidak, teman-teman. Ketika kita membahas tentang konteks perlindungan, bukan hanya di dalam, kami percaya bahwa perlindungan ini bukan terjadi di luar sekolah aja, namun juga terjadi di dalam sekolah. Bahkan di dalam sekolah terjadi perlindungan, bahkan sama sekali si guru tidak mengetahui dewan trauma. Ini membuktikan apa? Bahwa aparat untuk diserang kepada sekolah tidak cukup dewan juri terhormat. Masuk pada solusi kedua kami. Kami akan membuat seminar tentang seminar yang akan dilakukan oleh pakar-pakar yang memang ahli di dalam bidang tertentu tentang psikolog kepada orang tua ketika mereka mau masukkan sekolah anak. Ini mereka akan menjelaskan bagaimana ini bukan suatu bentuk, bukan sepenuhnya tanggung jawab oleh sekolah, namun ini akan kita percaya bahwa sekolah memiliki tanggung jawab ketika mereka memiliki jam sekolah saja sekitar 7 jam maupun 6 jam. Kami percaya itu memang tanggung jawab sekolah. Yang kedua itu rentang waktu rentang waktu setiap semester ketika mereka mengambil rapor. Ini akan melakukan seminar lagi bagaimana evaluasinya. Apakah anak ini bisa apakah solusi anak ini akan ditangani oleh sekolah saja, namun tentu saja tidak dengan juru terhormat. Ini akan ditangani oleh orang tua sendiri. Bagaimana ini akan mencari solusi dengan juru terhormat. Yang ketiga itu kami akan membentuk kualitas moral yang sesuai dengan tingkatnya dewan terhormat. Ketika tingkat SD, kami akan membagi edukasi yang sebaik-baiknya sehingga mereka bisa mengerti dewan terhormat. Seperti kita ketahui, dewan terhormat ketika tingkat SD itu bukan berarti mereka memahami dalam segala aspek dewan terhormat. Mari kita melakukan perbandingan ketika mereka melakukan tingkat evaluasi tentang SD mereka melakukan kepada orang-orang yang aparat negara. Mereka hanya melakukan seminar itu sama setahun sekali ataupun seumur hidup sekali ketika mereka sekolah SD dewan terhormat. Dan poin ketiga kami akan membangun yaitu membangun pemerintahan lembaga khusus, di mana ketika anak-anak tidak bisa berkesempatan sekolah ketika mereka melakukan perlindungan, ini akan sebagai pemerintah lembaga khusus mereka akan membagi edukasi kepada anak-anak yang tidak sekolah, bagaimana cara mengatasi segala hal. Pada akhirnya perlindungan akan tetap terjadi di sisi mereka. Mereka tidak membahas bagaimana menyelesaikan mereka tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di perlindungan di sisi mereka. Mereka hanya menjelaskan bagaimana edukasi ini di sekolah mereka tersebut. Kami sebagai tamu ini sangat bangga dalam mosi kali ini.